Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 5 kelas D. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan ke-11, yaitu pertemuan materi 5. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau cross check dulu. Cek sound. Cek sound. Di sini ada beberapa mahasiswa kelas D yang belum setoran hafalan. Adakah di antara kalian yang belum? Yakin? Oke, yang pertama nih saya bacakan. Salman Al-Farisi. Mana ini? Kamu kemarin 4 belum? Yang keempat Pak ya? Iya, kemana? Kemarin ini Pak, lagi di jalan. Udah. Terus? Itu kata Bapak udah Udah. Belum kok. belum buka kelas. Lah iya, gimana? Kemarin nggak bisa dibuka kelas saya. Iya, karena kamu Ini dong Pak, katanya. Hah? Jatuh. Emang kenapa dengan HP-nya? Emang masalahnya apa HP? Bisa pada error. Ya, kenapa tidak minta tolong temannya? Pinjam HP temannya. Kan banyak cara. Iya, banyak cara dong. Yuk sekarang berdiri, sekarang hafalannya yuk. Kan khususnya itu yang penting, hafalan yuk. Berdiri, saya full. Saya Salman. Ayo Salman Al-Farisi. Yuk berdiri, bangun. Dari duduk Anda. Ayo. Taruh HP-nya. Tutup. Ayo, berdiri, yuk silakan. Belum, memang. Kemarin itu masih pas. Ayo ngelirik. Masih suka lirik kanan kiri ya? Ramdan, mana Ramdan? Kenapa ini belum? Hah? Kemarin Apa? itu udah ngirim video kan Bapak? Dah, saya udah terima karena lewat WA. Saya udah bilang Mau ngirim langsung itu Pak. ya karena kamu tidak mengirimkan sesuai dengan ketentuan. Kan saya sudah bilang tidak boleh pakai WA itu. Saya hanya terima di Classroom, itu pun harus ada jadwalnya. Kamu udah ada. Mana? Ya pas itu saya udah stop HP Pak. Ya kamu udah masuk masalahnya. Kamu udah apa? Udah gabung di Zoom meeting. Kenapa udah Zoom meeting udah gabung? Ayo. Kenapa udah gabung Zoom meeting? Kenapa kemarin yuk? Udah stop HP. Nah, kok udah sempat? Kan bukan itu HP-nya mati Pak. Kamu ada di mana? Ada pesantren. Ya, repot. Kamu kan tahu jadwalnya kuliah Alisakam 2 kan? Mestinya sudah disiapkan. Entah pinjam atau bagaimana kan bisa. Malah tidak bisa. Yuk sekarang hafalan, yuk berdiri. Sekarang Pak. Iya sekarang. Kalau udah sekarang kapan lagi? Yuk berdiri. Sama siapa? Ramdan. Ayo. Kan yang penting hafalannya. Bukan masalah pakai HP atau apa. Kan yang penting hafalannya. Ayo sudah. Hah? Nah, kok bisa lupa? Mungkin masih dikit kok gitu. Lupa di gedung bentar ya. Gaya.
Zik Al-Fikri Najiullah. Masuk. Dafa Arif Rahmanda. Ya Dafa, kenapa kemarin kamu dan? Ya, sudah berdiri hafalan yuk, silakan Dafa. Tutup HP-nya, jangan lirik kanan kiri, atas bawah. Berdiri. Yuk, bismillah. Hah? Aan? Hah? Awai? Rahodo? Yang lain diam, jangan ikut bantu. Ama apa? Ama apa? Ausosin apa? Ama apa? Iya, iya. Bukan masalah HP-nya sekarang, tinggal hafalannya. Ini kuncinya di hafalannya, Salman. Ramdan, yuk siap. Yuk. Berdiri. Sulaiman apanya? Wan salamatan bil aqwai rawdu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma uqasin fil mut'ati talatat ayamin kemana anak. Artinya dari Ibnu Salamah al-Aqwa Rasulullah SAW berkata beliau pernah memberi kelonggaran untuk bisa muntas selama 3 hari pada tahun kos ataupun tahun melakukan ke Mekah dan menjauh melarangnya. Riwayat Muslim. Oke, ya bagus. Dafa bisa Dafa. Jangan bentar-bentar. Salman. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini. Hari ini kita masuk ke materi kelima ya. Silakan dibuka modulnya materi 5 sesuai di yang sudah saya upload. Mustafa, Ridho, dan Sofi, dengarkan suara saya. Ya, Pak. Ya, Sofi. Ya, Pak. Mana videonya Sofi? Sofi videonya mana? Mana video suaranya? Dengar suara saya, Sofi. Kedengar, Pak. Dengar ya, kamu lagi sakit ya? Lagi sakit Sofi ya? Sudah, kamu sambil mendengarkan ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa saya siapkan dulu ya. Sabar ya. Sabar. Nah, perhatikan ya. Saya sudah kirimkan link absen untuk pertemuan pada hari ini. Bagi Mustafa dan Sofi yang sudah ada di Zoom meeting bisa mengisi. Dan yang belum, yang ada di kelas ini, silakan kalau mau mengisi, gabung dulu di Zoom meetingnya. Silakan gabung dulu di Zoom meeting. Masuk Zoom meeting, langsung klik yang ada di chat roomnya, di meeting chat. Silakan. Saya kasih waktu dulu untuk absensi di mana? Di Zoom meeting. Silakan. Mustafa dan Sofi silakan.
Oke, silakan diisi. Nggak usah dinyalakan anunya, suara saya itu. Biar enggak menggema. Dimatikan aja suaranya. Suaranya dimatikan. Gabung tanpa suara. Matikan suaranya. Kalau sudah bisa keluar ya. Kalau sudah absen bisa keluar. Hah? Hah? Masa sih? Ya 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 ya, saya ulangi. Oke oke. Oh, ini banyak nih. Ini saya banyakin nih. Masih kurang. Hah? Apa? Sama. Intinya sama kok. Saya kirim banyak biar tadi tidak nemu tadi. Ya ntar, sabar. Kalau sudah keluar aja lah, biar tidak ngeribet-ngeribetin. Nggak ada, Pak. Ya. Itu berapa dibagi rata? Ya. Oke. Di madrasah kuning saya itu anak madrasah itu langsung sahur lagi banyak banget. Ya, oke. Sekarang tutup ya, biar tidak ribut, biar tidak berisik ya. Yang sudah bisa keluar. Oke, baik, kita lanjutkan dengan materi kelima, hadis materi kelima. Materi kelima, hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan talak dan rujuk, itu kurang ya. Talak dan rujuk. Oke. Ini materinya, saya share ya. Oke, baik, yang pertama saya minta kalian ada yang membaca hadis nomor 1. Yang pertama saya minta yang di Zoom meeting ini, tolong siapa? Mustafa Ridho Ilahi. Silakan Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun jidduhunna jiddan Jiddun. jiddun wahazluhunna jiddun annakahu wa Nikahu. An-nikahu. Ulangi. wahazluhunna jiddun nikahu wat tolaku warraj'atu rawahul arba'atu illan nasaiya wa sahahul hakimu.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang dilakukan dengan serius maka jadi, dan jika dilakukan dengan bercanda maka jadi. Nikah, tolak, rujuk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi kecuali Nasa'i. Ya, oke, baik, bagus. Berikutnya saya minta membaca yang ada di kelas offline. Yang pertama, yang kedua, hadis kedua saya minta yang kelihatan rame. Ini belum. Ya, silakan. Temennya pulang nggak apa-apa, kasihan iyalah kalau nggak bisa ngaji itu apapun resikonya, apapun resikonya. Sumal. Mana nih? Kedua tuh. Nah, itu akan kopi. Dari Ibnu Umar dia pernah salah istrinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, berimanlah dia untuk merujuk istrinya lalu tinggalkanlah sampai dia suci, kemudian haid dan suci atau kembali. Kemudian jika dia mau pertahankan sedangnya, dan jika mau maka tatkala dia sebelum digauli, maka itulah indah yang memperintahkan kawan istri-istri. Hadis riwayat Muslim. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir. Hadis ketiga. Ini sama Ibnu. Ayo, silakan baca. Fasakatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta nazala al-Quran aqalakum marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Qalat Aisyah fasta'nafan nasu talaqa mustaqbalan maka talaqa wa man lam yakul talaq rawu Tirmidzi. Dari Isa bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah yang berkata, ada manusia dan seorang laki-laki mentalak istrinya sebanyak yang dia kehendaki, dan istrinya itu tetap istrinya. Apabila dia rujuk, sedangkan istrinya masih dalam masa iddah,
walaupun telah ditalak 100 kali atau lebih, sampai pernah seorang laki-laki berkata kepada istrinya, demi Allah, aku tidak mentalakmu, lalu engkau terlepas dariku dan aku tidak kembali kepadamu selamanya. Istrinya bertanya, mengapa demikian? Laki-laki terus menjawab, aku talak engkau, tetapi setiap kali tinggalmu habis aku rujuk kepadamu. Maka kemudian istrinya pergi hingga bertemu Aisyah dan mengabarkannya. Aisyah terdiam sendiri sampai datang Rasulullah SAW. Lalu Aisyah mengabarkan beliau, Rasulullah SAW juga berdiam diri sampai turun ayat apalah talak itu 2 kali, maka kemudian menahan istri dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. Berkata Aisyah, maka manusia memulai talak dari awal, baik yang sudah bertalak maupun yang belum melakukan talak. Tadi riwayat. Oke, baik. Agak ngantuk ya karena jam rawan ini. Kena sindrom karbohidrat sindrom ini. Oke, baik. Saya tidak perlu panjang-panjang karena materinya sedikit ya. Nanti setelah ini saya masih ada kegiatan yang lain. Oke, baik. Ada 3 hadis yang menjadi fokus pembahasan kita pada kali ini, yaitu pertama hadis riwayat Abu Hurairah, kemudian yang kedua hadis riwayat Ibnu Umar, dan yang ketiga hadis riwayat Aisyah. Yang pertama hadis riwayat Abu Hurairah. Oke, saya tampilkan ya biar yang di Zoom meeting biar tahu. Mustafa, kamu sambil bisa pegang modulnya enggak? Bisa enggak? Ya, Pak. Enggak bisa ya? Oke. Sofi, bisa enggak pegang modulnya? Enggak bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Ketawain temannya, Pak. Enggak nge-lag, Pak. Lemes kamu ya katanya. Kayak puasa 30 hari. Terus ini Fikri Ramadan ini udah masuk juga. Fikri. Mana Fikri ini? Kamu di mana Fikri? Hadir Pak, saya ada. Ada di mana kamu? Lagi di Tangerang Pak. Di mana? Di Tangerang. Iya, di mana Tangerang? Di rumah. Di rumah Pak ya. Rumah saudara, rumah kakek. Sudah. Kenapa ada ke kampus, Fikri? Ini Pak, kakek meninggal Pak. Oh, ini. Ya. Berikutnya Yuli, ada di mana Yuli? Ada Yuli di sini. Hah? Kamu masih masuk aja ini. Keluar dulu. Nyasar ini. Oke. Karena 3 teman kalian tidak bisa megang, oke, perhatikan. Karena teman kalian tidak bisa megang modul, jadi langsung saya tampilkan ya. Oke, baik nih, perhatikan nih, lihat. Ini dia. Jadi ada 3 hadis. Pertama hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat Abu Hurairah ini intinya adalah hadis yang menjelaskan tentang ada 3 perkara yang kalau diucapkan serius ya pasti terjadi. Dan sebaliknya kalau diucapkan sambil bercanda atau tidak serius ya pasti terjadi juga. Apa itu? Pertama nikah, kedua talak, ketiga rujuk. Jadi kalau talak misalnya diucapkan sambil bercanda ya jadi jatuh talaknya. Makanya bagi kalian nanti kalau sudah menikah hati-hati. Jangan sambil bercanda bilang, "Neng, kamu saya talak." Sambil senyum. Neng gelis saya talak kamu ya. Hati-hati, itu bisa jatuh talak. Atau juga nikah. Atau rujuk, itu juga terjadi. Nah, itu hadis yang pertama riwayat Abu Hurairah. Lalu yang kedua hadis riwayat Ibnu Umar.
Ini adalah cerita ketika Ibnu Umar itu pernah di suatu waktu pernah mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Itu tidak boleh ternyata. Karena menurut Nabi, talak yang dilakukan oleh suami kepada istri yang sedang menjalani masa haid itu termasuk talak bid'ah. Talak yang tidak ada aturannya dalam ajaran Rasul. Karena itu tidak sah. Karena itu usahakan kalau mau mentalak istri, pilihlah waktu ketika istrinya sudah suci. Karena ini memudahkan ketika perhitungan masa iddahnya. Ya. Dan berikutnya, wa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayyamassa. Kalau mau dirujuk ya segera nikah atau segera manfaatkan fungsi istrimu. Dan kalau ditalak ya usahakan jangan diduhul lagi, jangan jima lagi karena ini berpengaruh kepada status istri dan juga status maharnya. Kalau istri selama nikah itu belum dijima seperti hadis yang kemarin, fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau sudah didukhul maka istri berhak mendapat seluruh dari mahar yang dijanjikan. Tapi kalau tidak dijima atau belum didukhul lantas diceraikan, maka haknya istri mendapatkan mahar itu hanya separuh dari total mahar yang dijanjikan dalam akad. Itu hadis kedua ya. Riwayatnya Ibnu Umar. Ibnu Umar atau putranya Umar bin Khattab bernama Abdullah bin Umar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hadis yang menjadi asbabun nuzulnya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 229. Ini asbabun nuzulnya. Jadi ketika itu di masa Arab pra-Islam atau masa Arab sebelum turunnya Al-Baqarah 229, itu perempuan gampang dan mudah ditalak. Saking mudahnya sampai beratus-ratus kali diucapkan. Neng saya talak. Neng saya talak sampai berkali-kali dibiasakan kayak orang Arab. Dan tidak ada masalah, balik lagi, ditalak, balik lagi. Sampai si perempuan itu heran, gimana nih status saya kalau ditalak, dibalikin lagi, ditalak, dikembaliin lagi. Bingung saya mah katanya. Ya sudah, saya konsultasi ke Aisyah. Bagaimana hukumnya ini? Bunda Aisyah. Aisyah juga bingung. Ya karena bingung, tanyalah kepada Rasul. Nah Rasul ketika ditanya oleh Aisyah tidak langsung menjawab, masih berdiam diri saja Rasul ketika itu. Ternyata Nabi sedang menunggu wahyu Allah. Maka setelah itu turunlah ayat at-talaqu marrotani fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kata Allah, talak cukup 2 kali saja, tidak boleh sampai beratus-ratus kali, tidak boleh sampai berkali-kali, tidak boleh. Cukup 2 kali saja dan setelah itu dikenakan hukum tidak boleh dirujuk kembali istrinya. Kalau sudah mencapai angka ke-3 kali. Syaratnya kalau si perempuan sudah ditalak 3 kali, maka kata Rasul, maka si laki-laki itu tidak boleh merujuk istrinya kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan dijima oleh laki-laki lain itu. Kalau dianggurin ya tidak boleh. Tapi kalau sudah dijima, didukhul, diintimi, maka boleh mantan suami yang pertama menikah kembali dengan mantan istrinya yang ditalak 3 tadi. Dan itu ada dalilnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Seperti yang ada di hadis ketiga ini. Jelas ya? Singkat dan padat. Karena saya kebetulan masih ada acara ini, masih ada kegiatan lain. Oke, baik. Barangkali ada di antara kalian, baik yang di kelas maupun yang di Zoom meeting, yang ada yang mau bertanya, saya persilakan. Sebelum saya lanjutkan dengan yang lain. Siapa? Ya, Cecep. Kalau misalkan itu maksudnya talak jatuhnya talak 3 apa?
Kalau si perempuan, si laki-laki mengucapkan saya talak kamu 3 kali, maka itu jatuhnya menurut Syafi'iyah itu jatuh talak 3. Karena diucapkan 3 kali. Ada ucapan saya 3 kali talak kamu, ya sudah jatuh talak 3. Walaupun ucapannya 1 kali ya, tapi diucapkan dengan kalimat saya talak kamu 3 kali, ya sudah 3 kali yang berlaku. Jadi sudah masuk bain kubro itu, ya. Kalau Syafi'iyah ya. Ya itu bukan talak 1 tapi talak 3 diucapkan 1 kali. Ya. Ya. Tadi pemeriksaan yang misalkan udah diselesai 3 kali. Misalnya si suaminya itu tidak boleh memeluknya kembali kecuali si perempuannya dinikahi oleh laki-laki yang lain. Nah tapi niat nikahnya lagi itu kan karena cuma buat nyelang doang. Gimana itu hukumnya? Kan jadi tidak ada ketulusan dalam hati untuk menikahi si perempuan ibaratnya. Yang niat siapa? Yang niat siapa? Suaminya atau istri? Di antara 3 orang itu, jadi antara si istri, suami dan orang suami ya ngomong gitu pakai. Ya udah kamu cuma buat nyelang doang gitu. Tapi begitu kan. Gitu. Udah gitu besoknya itu langsung cerai. Nah itu bagaimana? Gitu, Pak. Tidak apa-apa. Begini ya, ngomong jima tidak usah ragu-ragu, langsung bilang aja sih jima gitu ya. Itu ilmu ya, ilmiah. Mengucapkan jima hubungan seksual itu biasa. Ini kelas KKI ya. KKI itu biasa ngomong kayak gitu. Jima, dukhul, koitus, biasa itu ya. Begini ya. Jadi misalnya si laki-laki sepakat sama mantan istrinya. Neng, kamu sudah saya talak 3 ya? Ya sudah. Tapi saya mau balik lagi sama kamu. Tunggu Kang, katanya si perempuan. Kamu udah boleh nikahin saya lagi. Kalau saya belum kawin sama laki-laki lain. Ya sudah sana, cari lagi laki-laki lain. Sudah si laki-laki si perempuan tuh cari laki-laki lain dan dinikahi. Kemudian dijima, kemudian digauli segala macam dan diceraikan. Kata Nabi, boleh kalau perempuan sudah dijima oleh laki-laki kedua, sudah dicumbui, sudah dirayu-rayu, sudah segala macam sebagai suami istri, itu sudah boleh menikah lagi dengan mantan suami pertamanya. Karena sudah kata Nabi, mazaqal awalu apa tadi? Apa hadisnya ini kemarin tuh? Jadi selama perempuan itu sudah dicumbui oleh suami kedua, seperti halnya dia sudah pernah dicumbui oleh laki-laki pertama, maka itu tidak masalah. Karena begini, yang diharamkan adalah jika ada rekayasa antara suami pertama dengan suami kedua bersepakat bahwa kamu menikahi mantan istri saya, tapi jangan dia apa-apain loh. Tidak boleh dia apa-apain. Saya jadi cemburu buta nanti. Saya akan marah, meradang hati saya kalau kamu mencumbui istri saya. Maka tolong jangan diapa-apain mantan istri saya, kamu nikahi saja dan langsung ceraikan. Nah itu yang termasuk nikah muhallil yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, gitu ya. Jadi selama selama dicumbui oleh suami kedua tidak masalah. Berarti boleh dia itu masuk nanti menikah dengan suami pertama. Itu ya, Anis ya. Gantian. Siapa namanya nih? Rahma, ya silakan. Oh yang di hadis pertama kan menjelaskan tentang yang diucapkan Ya. itu ada 3 kan, mau bercanda atau serius. Nah konteks dalam bercanda nikah itu gimana Pak maksudnya? Ucapan bercanda dalam nikah itu. Jadi kami Ya, oke. Misalnya gini. Di kelas ini ya, saya kasih contoh kelas ini. Oke, ada anakku sekalian. Hari ini kita akan praktek perkawinan. Ya, akan melakukan simulasi akad nikah. Saya bilang begitu. Dengan aktornya, pertama saya sebagai wali. Saya ambil alih sebagai wali ya. Kemudian yang kedua Ibnu sebagai calon suami. Ya. Dan yang ketiga anak kandung saya bernama Siti. Misalnya anak kandung saya perempuan bernama Siti. Dia jadi calon istri. Nah, silakan. Saya ucapkan, wahai Ibnu Ramadhani, saya nikahkan dan kawinkan anak saya bernama Siti binti saya
dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang tunai 100.000 dibayar tunai. Jawab sama Ibnu. Kan saya sudah bilang ini simulasi kan, bercanda, ada prakteknya, ada unsur tidak seriusnya, ada unsur tidak ada unsur main-mainnya. Tapi ternyata sah itu. Karena apa? Saya sebagai wali kan, dan saya punya anak namanya Siti kan, itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berarti terjadi itu. Ibnu jadi menantu saya jadinya. Ya kan saya. Ya harus saya beneran. Harus anak saya beneran. Ibu orang lain. Tapi saya bilang simulasi ya pakai anak saya. Misalnya anak saya ini kuliah di kelas yang sama, misalnya gitu ya. Itu tidak boleh. Hati-hati. Nah, kalau misalnya gini, yang bertindak sebagai wali adalah Salman. Saya tunjuk Salman. Yang bertindak sebagai calon suami adalah siapa? Syarif. Yang bertindak sebagai calon istri adalah siapa? Nah, itu kan simulasi. Tidak nyata, itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Karena tidak ada unsur kenyataannya di situ. Ya, jelas ya, Rahman? Pak, Berikutnya ada lagi? tapi tadi ya, yang tadi diselang, terus dijima, habis dicerai Pak. Ada ini nggak Pak, waktu untuk kita baik lagi kan? Yang suami pertama baik lagi, ada selang waktu Pak. Karena takutnya ngandung gitu Pak. Kan ada masa iddahnya. Masa iddah. Jadi perhatikan masa iddahnya ya. Masa iddahnya itu diperhatikan ya. Jelas kan? Ya sudah. Oke. Ada lagi coba yang di online? Bentar ya, tunggu Ata dulu. Oke, kita lihat dulu Ata. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan sudah selesai ya? Sudah jelas? Sudah clear? Oke, berikutnya, jika tidak ada yang bertanya lagi, berikutnya adalah saya akan jelaskan hadis mana yang akan dihafalkan. Kok senang amat sih satu? Oke, baik, perhatikan. Yang dihafalkan adalah hadis nomor 2. Ya, yang di online Mustafa, Sofi, dan Fikri. Ini ya hadisnya ya. Mustafa, Fikri, dan Sofi ini hadisnya. Hadis riwayat Ibnu Umar. Dihafalkan lengkap dengan artinya ya. Perhatikan ya. Jelas Fikri? Ya, baik, Pak. Mustafa jelas? Baik Pak, jelas Pak. Oh, jelas. Sofi jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Baik. Nah, berikutnya saya ingatkan, nih perhatikan. Saya ingatkan hafalannya dilakukan secara online. Karena minggu depan saya harus karena saya minggu depan tidak hadir di kelas dan akan saya layani melalui kelas online. Karena minggu depan saya pulang, jadi hanya bisa melalui online. Sebenarnya minggu lalu saya hadir di kelas ini kan, ya, tapi karena ada kendala, ya terpaksa saya tidak bisa datang dan baru datang minggu ini. Tadi malam baru datang langsung ke kelas. Jadi mohon maaf tidak bisa sesuai dengan jadwal, tapi insya Allah akan berjalan sesuai dengan planning yang sudah diatur ya. Dan tolong saya mau mengingatkan lagi, karena ini adalah hafalan yang cukup panjang, ya, 4 halaman, 4 baris ya. Jadi agak berat. Jadi ya
tolong dijaga betul kredibilitasnya. Apa itu maksudnya? Nah, makanya dengerin. Tolong jangan ada main mata. Ya kayak ini pengalaman tahun lalu, semester yang lalu-lalu. Suruh hafalan memang kelihatan mantap dia baca. Tapi ternyata di balik itu ada yang ngasih kode. Diucapkan lah. Ya itu. Ya, insya Allah. Iya, tidak apa-apa. Maka dari itu saya minta, ya syukur kalau sini tidak ada. Tapi untuk mengantisipasi, maka saya minta ketika hafalan berlangsung, tolong semuanya yang tidak pandang bulu ya, tidak pandang jilbab, tidak pandang rambutnya, yang cowok, yang mau botak, mau lurus, mau keriting, semuanya sama. Yang jilbab kuning, jilbab biru, jilbab hitam, jilbab merah, dan lain sebagainya sama. Tolong merem tahu, tutup mata. Dan hadapnya ke depan, jangan nunduk. Kalau nunduk tuh kadang bisa jadi ada picingan matanya yang kelihatan di muka. Ya, gitu ya. Jelas ya Fikri, Mustafa, Sofi, jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Oke, baik. Hah? Ya sebentar, sabar. Yang kedua adalah tolong dikoordinir oleh Kosma. Siapa Kosmanya? Siapa? Ramdan. Tolong begini ya. Jangan kayak kemarin-kemarin tuh. Satu ngomong yang lain juga ikut ngomong, jadi pada rame gitu. Saya jadi pusing dengerinnya gitu. Ya kedengeran dong. Yang di sini ngomong apa, di sini ngomong apa. Kedengaran itu. Ada yang ngomong cabe, ada yang ngomong tomat, ada yang ngomong terong segala macam. Pusing saya. Jadi tolong dikoordinir. Jadi gini, ruangan ini steril hanya untuk kelompok yang sedang berhafalan. Misalnya kelompok 1 masuk sini, 2, 3 di luar dulu, tunggu. Dan ketika berlangsung hafalan satu orang, yang lain jangan ribut, hafalan sendiri dalam hati dulu gitu ya. Yang bicara yang kena giliran hafalan, biar enggak pusing saya itu dengerinnya. Dan tolong enggak usah sembunyi di bawah ini nih. Nah. Ya, jangan di sini aja di depan biasa. Ya, makanya saya bilang di koordinir dia tidak berisik gitu loh. Yang lain diam, kamu hafalan gitu loh. Jadi jangan bersembunyi di bawah ini meja. Kan ada saya tahu, oh ini di bawah meja ini kayak ini. Janganlah. Ya kayak hafalan biasa tegak dan disiplin gitu, nggak pakai acara sembunyi-sembunyi gitu ya, tegak kan. Saya dulu ya waktu kelasnya normal, tidak ada pandemi waktu itu, saya datang satu-satu itu, saya cek, silakan baca, di depan saya tatap wajahnya. Ya itu cara saya untuk membuat mereka percaya diri. Saya tatap mukanya, bacanya benar atau salah. Kalau salah diulangi lagi begitu. Ya. Itu diperhatikan. Jangan sampai campur aduk suara yang masuk gitu ya. Tolong kelompok masing-masing diatur. Kelompok 1 dulu, 2, 3 belakangan, berikutnya 2, 3, 1 belakang. Kelompok 3, 2, 1 belakang. Gitu ya. Diatur ya sebaik-baiknya ya. Oke. Supaya benar-benar tertib dan aman sekaligus nyaman. Jelas. Oke, baik, berikutnya yang mau setoran silakan. Salman dan Daffa, silakan. Berdiri, Salman dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, bukannya. Summa.
Rawahu Muslim. Salaman Idul Adha. Hah? Al-Aq? Akto? Hah? Al-Aqwa. Salaman Idul Adha berkata Rasulullah SAW pernah memberi kelonggaran untuk menikah selama 3 hari dalam tahun Autos atau tahun apa sih namanya? Apa? Penaklukan Kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, baik. Berikutnya ada apa? Silakan. Ayo rakhoso ulang ya, udah bener. Salah. Artinya berkata, Salama berkata. Terus Rasulullah kelonggaran untuk nikah pada nikah mut'ah pada tahun Autos atau tahun dilakukan di Mekah. Namun selama 3 hari pada tahun Autos atau tahun kemasukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Oke, ya sudah, terima kasih. Ini silakan nih pulpennya. Oke ya, saya sengaja menagih terus karena ini kan semakin lama semakin banyak hafalannya. Jadi kalau udah ditagih numpuk, akhirnya banyak yang terabaikan. Gitu loh maksud saya. Makanya saya tagih nih Salman, Dafa, terus siapa tadi? Satu? Urfi, Ramdan Urfi ya. Kalau lama-lama tidak dibiarkan misalnya, tidak dipedulikan ya, numpuk banyak setorannya ini, banyak tagihannya. Apalagi sekarang banyak ya hadisnya. 4 baris lebih. Oke, baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan berlangsung bermanfaat dan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.